Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Gila Film 21. Dan di video kali ini gua akan kembali membawakan alur cerita film Ike Ike Kimochi yang berasal dari negeri Sakura Jepang. Film ini dibintangi oleh cewek cantik dan seksi yang bernama Shizuka Omori. Diceritakan bahwa Shizuka ini adalah seorang ibu rumah tangga yang baik dan perhatian terhadap anak tirinya yang bernama Satoshi. Dan ia juga mempunyai seorang suami yang bernama Murakawa. Buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, tonton terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel gua, jangan lupa klik tombol subscribe biar gua makin semangat bikin video-video yang lainnya. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan di mana Shizuka sedang menyiapkan bekal makanan untuk suaminya yang hendak berangkat ke tempat kerjanya. Setelah selesai, ia pun memberikan bekal itu kepada suaminya dan setelah itu Murakawa langsung berpamitan kepada Shizuka untuk segera berangkat ke tempat kerjanya. Setelah suaminya pergi, ia pun kembali melanjutkan aktivitasnya dengan menjemur baju yang sebelumnya sudah ia cuci. Namun di saat Shizuka sedang melakukan aktivitasnya, tanpa ia sadari, ternyata diam-diam Satoshi memperhatikan dua gunung kembar milik Shizuka dari balik pintu rumahnya itu. Satoshi yang melihat gunung kembar tepat di depan matanya, ia pun mulai halu dengan membayangkan betapa indahnya apabila ia bisa memainkan kedua gunung kembar yang sangat besar itu. Namun di saat Satoshi sedang terdiam sambil membayangkan keindahan gunung kembar milik Shizuka, ia pun terkejut melihat Shizuka yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Terlihat Shizuka juga merasa terkejut melihat Satoshi yang tiba-tiba berada di tempat itu. Karena penasaran, ia pun menanyakan apa yang sedang dilakukan Satoshi di situ. Satoshi yang mendapat pertanyaan dari Shizuka mulai gugup dan hanya menjawab bahwa ia sedang menikmati udara segar. Dan setelah itu, ia pun bergegas pergi masuk ke dalam kamarnya dan meninggalkan Shizuka sendirian di ruangan itu. Namun Shizuka tidak mempercayai omongan dari Satoshi dan ia merasa heran dengan tingkah laku Satoshi yang terlihat sangat aneh dan terlihat sangat berbeda. Scene berpindah ke dalam kamar di mana terlihat Satoshi sedang asik memainkan otong miliknya sambil membayangkan keindahan gunung kembar milik Shizuka. Namun tiba-tiba ia kembali dikejutkan oleh Shizuka yang mengetuk pintu kamarnya itu. Dan ia pun buru-buru menghentikan aktivitasnya lalu menyuruh Shizuka untuk segera masuk ke dalam kamarnya. Setelah Shizuka masuk, ia pun menanyakan ada keperluan apa Shizuka tiba-tiba datang ke kamarnya. Dan di situ Shizuka menjelaskan bahwa ia ingin meminta tolong kepada Satoshi untuk coba memperbaiki laptop miliknya yang tiba-tiba rusak. Dan di situ Satoshi langsung coba memperbaiki laptop milik ibu tirinya itu. Namun di saat Satoshi sedang memperbaiki laptop itu, tiba-tiba Shizuka mendekatinya. Dan di situ ia kembali merasa gugup karena tak disangka Shizuka malah memeluk tangan Satoshi yang membuat Satoshi bisa merasakan gunung kembar milik ibu tirinya itu. Satoshi yang benar-benar sudah tidak tahan, akhirnya ia pun buru-buru memperbaiki laptop itu. Dan setelah selesai, ia pun memberikannya kepada Shizuka dan menyuruh Shizuka untuk segera keluar dari kamarnya. Sebelum pergi, tak lupa Shizuka mengucapkan terima kasih karena Satoshi sudah membantunya untuk memperbaiki laptop miliknya yang rusak itu. Singkat cerita, di keesokan harinya, terlihat Shizuka yang sedang sendirian di ruangan dapur. Tiba-tiba ia dihampiri oleh Satoshi yang langsung menanyakan di mana Shizuka biasa menyimpan alat yang ia biasa gunakan untuk membersihkan lubang telinganya yang kotor. Sebagai ibu tiri yang baik, ia pun membantu mengambilkan alat yang tersimpan di salah satu lemari di ruangan itu. Setelah itu, ia pun memberikan alat itu kepada Satoshi. Shizuka yang melihat Satoshi sedang membersihkan lubang telinganya, ia pun melihat Satoshi yang nampak kesusahan. Dan ia pun menawarkan diri untuk membantu Satoshi untuk membersihkan lubang telinganya itu. Dan pemandangan indah terlihat di saat Shizuka sedang membersihkan telinga milik Satoshi, di mana terlihat kepala dan wajah Satoshi yang menempel tepat di gunung kembar milik Shizuka. Namun terlihat Satoshi yang hanya bisa menahan dan hanya bisa pasrah saat mukanya ditimpa oleh gunung kembar milik Shizuka yang sangat besar itu. Tapi lama-kelamaan Satoshi yang merasa sudah tidak kuat, ia pun menyuruh Shizuka untuk menghentikan acara bersih-bersihnya. Dan ia pun langsung meninggalkan Shizuka sendirian di ruangan itu. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Shizuka yang sedang melamun memikirkan tingkah aneh Satoshi terhadap dirinya. Dan di situ juga terlihat ada sang suami yang sedang asik membaca koran di ruangan itu. Dan tak lama kemudian datang Satoshi yang tiba-tiba menghampiri Shizuka dan kembali menyuruh Shizuka untuk kembali membantunya untuk membersihkan lubang telinganya yang kotor. Sebagai ibu yang baik, ia pun langsung menuruti keinginan dari anak tirinya itu. Dan di saat Shizuka sedang membersihkan telinga milik Satoshi, di situ Satoshi mulai berani memegang gunung kembar milik Shizuka tanpa memperdulikan kalau di saat itu ada sang ayah yang sedang duduk sambil membaca koran di depannya.
Shizuka yang takut akan ketahuan oleh suaminya, ia pun sempat menyuruh Satoshi untuk menghentikan kenakalannya itu. Namun Satoshi tidak memperdulikan omongan dari Shizuka, dan ia pun terus memainkan gunung kembar milik Shizuka sampai Shizuka mulai terpancing dan mulai keenakan. Di saat mereka berdua sedang asik grepe-grepe, tiba-tiba Murakawa berhenti membaca koran dan ia pun pamit untuk pergi ke kamar mandi. Dan Satoshi yang mendapat kesempatan emas langsung memaksa dan menyuruh Shizuka untuk menyervisnya. Setelah sedikit pemanasan, mereka berdua pun langsung melakukan adegan pengecotan di ruangan itu. Di malam harinya, terlihat Shizuka yang sepertinya sedang merasa sange, ia pun sedikit melakukan senam dua jari tanpa memperdulikan ada sang suami yang sedang tidur di sampingnya. Singkat cerita, di pagi harinya terlihat Shizuka yang sedang memberikan bekal makanan untuk suaminya yang hendak berangkat ke tempat kerjanya. Dan setelah mendapat bekal dari sang istri, Murakawa pun pamit meninggalkan rumah. Tak lama setelah Murakawa pergi, tiba-tiba datang Satoshi yang kembali merayu Shizuka untuk kembali menyervis dan menjilat kepala rudal miliknya itu. Tak butuh waktu lama, di situ Shizuka langsung menjilat dan memainkan kepala rudal milik anak tirinya itu. Di malam harinya, terlihat Shizuka yang sedang menikmati makan malam bersama suami dan anak tirinya itu. Namun di saat sedang asik makan, tiba-tiba Murakawa merasa ada yang aneh dengan perutnya, dan ia pun bergegas pamit untuk pergi ke kamar mandi. Satoshi yang melihat ayahnya pergi, ia pun kembali mendekati Shizuka dan di situ ia langsung meremas dan memainkan kedua gunung kembar milik ibu tirinya itu. Dan di saat ia sedang asik grepe-grepe, ia melihat sang ayah yang sudah kembali dari kamar mandi. Ia pun bergegas kembali ke tempat di mana ia duduk, dan setelah itu mereka bertiga kembali melanjutkan acara makan-makannya. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Shizuka yang sedang menyervis rudal milik suaminya di dalam kamarnya. Dan di saat sedang asik menjilat kepala rudal milik suaminya, tiba-tiba ia melihat Satoshi yang berdiri di balik pintu kamarnya itu. Di situ Satoshi merasa iri melihat aktivitas Shizuka yang sedang asik menjilat kepala rudal milik ayahnya. Dan karena merasa iri, ia pun coba memanggil Shizuka dengan melambaikan tangan agar Shizuka mau mendekat kepada dirinya. Namun Shizuka menolak ajakan dari Satoshi karena ia takut akan ketahuan oleh suaminya. Karena Shizuka terus menolak ajakannya, ia pun mengeluarkan jurus pamungkas dengan memperlihatkan rudal miliknya yang ternyata lebih besar dibanding rudal milik ayahnya itu. Dan benar saja setelah Shizuka melihat rudal milik Satoshi, ia pun terpancing dan ia pun berpura-pura meminta izin kepada suaminya untuk pergi sebentar ke kamar mandi. Setelah menemui Satoshi di luar kamar, ia pun langsung dibawa oleh Satoshi masuk ke dalam kamarnya. Dan di dalam kamar, tanpa basa-basi, Satoshi langsung membuka semua atribut yang dipakai oleh Shizuka. Dan setelah itu, mereka berdua langsung melakukan adegan pengecotan di dalam kamar itu. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar gue makin semangat bikin video-video yang lainnya. See you next time.